Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para rawuh, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, bersyukur kehadiratnya Allah masih melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah. Wabil khusus pada pagi hari ini Allah memberikan nikmat sehat walafiat hingga kita bisa menunaikan rangkaian ibadah sholat tahajud, sholat witir, dilanjutkan berjamaah subuh, bahkan ditolong oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu sampai isyraq. Semoga rangkaian ibadah kita selalu diterima di sisinya, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus berkahnya kita menghadiri majelis ilmu, kita minta kepada Allah dikekalkan dalam hidayah, dikekalkan dalam iman dan Islam, terutama kita bisa menikmati indahnya dan lezatnya bulan Ramadan, amin ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para rawuh sedanten, kita melanjutkan pada surah Ali Imran ayat 62 nggih. Leres nggih? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق. Ini panjang pendeknya serta dengungannya kita perhatikan. Inna, ini mendengung. Hadza, hanya dua harokat, dzanya juga dua harokat. Kemudian ada huruf qalqalah kubro, yaitu kalimat al-haqqa. Karena qafnya waqaf serta ada tasydid. Kita contohkan lagi. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah. Wa ma min ilahin illallah. Nah, di sini kalimat ilahin ini ada min, mulai dari min, nun mati ketemu hamzah adalah idhar. Idhar ini diantara maksudnya adalah jelas. Jadi suara nun yang sukun dan tanwin itu jelas. Jangan lupa kalimat illallah, lamnya bertasydid ya. Wa ma min ilahin illallah. Wa ma min ilahin illallah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
mufsidin. Di sini ada banyak bacaan yang mendengung, nggih. Pertama fa'in, nah, non mati ketemu ta. Kemudian yang kedua fa'innallaha, non tasydid. Kemudian alimun. Nah, ini tanwin ketemu dengan ba. Bacaannya adalah iklab. Fa'in tawallau fa'innallaha alimun bil mufsidin. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kalau terlalu panjang boleh diwakafkan di sebelumnya, ya. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimah. Qul ya ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna di sini ada shin bertitik 3, jangan lupa ya bacanya secara tebal, ya. Pertama wala nusyrika, nah ini shin tebal. Kemudian yang kedua syai'a, ini juga tebal, ya. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Di sini ada dua yang mendengung. Pertama fa'in tawallau, nah, mendengung, ya. Kemudian shinnya juga dibaca tebal, jangan lupa. Faqulu syhadu, nah ini shinnya tebal. Kemudian yang kedua bi anna, nah ini nonnya tasdid, ya.
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم Nah, ini banyak yang dibaca panjang ya. Pertama ya mad jaiz fasil 4 harokat ya. Kemudian yang kedua 5 jangan dipanjangkan ya. 5 begitu. 5 tuhad. Nah, ma-nya tuh pendek. Nah, kemudian kalimat tuhajuna ini dipanjangkan sampai 6 harokat ya. Kemudian fi ini juga mad jaiz fasil 4 harokat lagi. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurah wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih afala ta'qilun. Hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan Ini jangan lupa tasydid yang ada ini kita tunaikan ya. Yang pertama Yahudiyah ini tasydid. Kemudian yang kedua nah, ya Yahudiyah. Yang ketiga Nasraniyah ini juga tasydid ya. Kita ulangi lagi
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله ini pada kalimat 5, ini mahnya pendek lagi ya, ini kadang dipanjangkan gitu. Kemudian kalimat tak, nah ini kafnya, sifatnya kaf kita tunaikan ya. 5 takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. 5 Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga setiap satu huruf yang kita baca Allah berikan 10 hasanah atau kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jelaskan terjemahan dan juga tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sungguh ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Jadi cerita yang menerangkan kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang sebelumnya bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan, ya, tapi Nabi Isa adalah hambanya Allah yang diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul. Nah, bahkan di dalam ayat-ayat sebelumnya Nabi Isa diangkat oleh Allah menuju ke langit. Ini adalah kisah yang benar. Nah, itu. Bahkan di sini kalau orang belajar bahasa Arab, dia tahu inna ini suatu huruf untuk mengokohkan suatu perkataan. Kemudian kalimat yang berikutnya lahuwal. Nah, ada kalimat la. Ini lam taukid juga, mengokohkan. Gitu. Jadi sungguh-sungguh kisah yang sudah diceritakan oleh Allah, khususnya tentang Nabi Isa, itu adalah betul-betul benar. Gitu. Biasanya Nabi Isa nanti akan diwafatkan oleh Allah. Akan diwafatkan berarti sekarang masih hidup. Gitu. Lah posisinya di mana? Itu warafiuka ilayya. Nabi Isa diangkat oleh Allah menuju langit. Kalau nggak percaya ya boleh nyewa jet apa gitu untuk lihat ke langit sana. Kira-kira bisa nembus langit atau tidak gitu. Nah ini kalau kita sebagai orang yang imannya benar kepada Allah, ya sudah, pokoknya Allah firmannya seperti itu, kita sami'na wa ata'na, kita mendengarkan dan mentaati, dan itulah yang benar gitu. Kemudian ayat yang berikutnya 63 yang artinya kemudian jika mereka berpaling, ya, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi sudah dibilangi sama Allah, dinasehati ya, dikhitopi dalam Al-Quran. Ya kisah yang benar ya seperti itu. Lah kok masih saja ngotot nggak mau membenarkan, ya, malah berpaling dari apa yang sudah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui siapa saja yang berbuat kerusakan, itu Allah ketahui. Innallaha alimum bil mufsidin. Bahkan orang-orang yang merubah-rubah kitabnya Allah, baik dalam Taurat, Injil, nah, ini Allah pun Maha tahu. Walaupun umat yang dibohongi dengan cara kitabnya diselewengkan atau dirubah-rubah itu nggak tahu mereka, gitu. Tapi Allah Maha tahu, gitu. Akan tetapi kalau Al-Quran tidak bisa diselewengkan. Ada satu harokat, bahkan satu titik saja kurang, itu nanti pasti ketahuan itu. Nah, karena itu sudah menjadi janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah, aku Allah yang menurunkan Al-Quran. Al-Dzikr itu nama lain dari Al-Quran. Dan sesungguhnya akulah yang menjaga secara langsung. Makanya orang kok mau nyelewengkan titiknya Al-Quran, harokatnya Al-Quran, maknanya Al-Quran, nanti pasti banyak orang yang memprotesnya, banyak orang yang tidak setuju, gitu. Nah, karena ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat 64 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, hai ahlul kitab. Nah, ahlul kitab ini dua golongan, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Marilah kita menuju kepada satu kalimat atau pegangan yang sama, yang lurus antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sudahlah gak usah berselisih. Apakah yang dibunuh itu Nabi Isa atau khotimnya atau ajudannya atau pelayannya, gak usah berselisih. Sekarang ini loh kita menuju perkara yang satu,
yang sepakat gitu. Yang satu kata atau yang sepakat itu apa? Allah na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Kita tidak mensekutukan siapapun. Mensekutukan Allah apapun gitu. Nah, maka ini juga kita ajarkan kepada umat ini ya. Mari kita sepakat kiblat kita adalah satu, yaitu Ka'bah. Kitab kita juga Al-Quran. Kemudian sholat kita juga 5 waktu. Adapun cara mengerjakannya ya monggo sesuai madhab yang kita pegang masing-masing ya. Yang mau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i boleh, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali boleh. Yang penting kita tidak keluar dari ulama ahlus sunnah wal jamaah, gitu saja, nggak usah terlalu diperuncing gitu. Karena PR kita tuh masih banyak, saudara muslim muslimah yang belum sholat tuh masih banyak ya kan. Nah, saudara muslim kita yang jarang menginjakkan kakinya menuju masjid masih banyak. Nah, maka disinilah mari kita saling gotong royong, bahu membahu, mengajak satu sama lain untuk menyempurnakan agama Islam itu. Menyempurnakan syahadatnya, menyempurnakan sholatnya. Sebentar lagi kita akan menyempurnakan puasa. Ya toh? Semoga diberikan umur panjang Pak ya, amin ya. Nah, diberikan juga kelonggaran rezeki sehingga nanti di bulan Ramadan bisa berbagi takjil, bisa berbagi korma, amin ya. Nah, kemudian menyempurnakan yang namanya zakat. Nah, kalau ada kemampuan nanti setelah Syawal disempurnakan dengan menunaikan ibadah haji dan umroh. Nah, semoga jamaah kita yang tahun ini dipanggil oleh Allah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima diberikan kesehatan, kelonggaran serta berangkat hajinya selamat, pulang selamat, bahkan menjadi haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin ya. Kemudian ayat yang 65 artinya, wahai ahli kitab, mengapa kalian berbantah-bantahan atau berdebat gitu, tentang Ibrahim padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia gitu. Apakah kalian tidak mengerti? Nah, jadi Nabi pun mengingatkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ngapain toh kok kalian berselisih tentang Nabi Ibrahim? Enggak usah diperselisihkan. Beliau itu kan orang sepuh gitu kan. Kan Taurat sama Injil itu kan diturunkan setelahnya. Enggak usah diperselisihkan tentang Nabi Ibrahim. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada umatnya, mengajarkan kepada anak cucu yang setelahnya untuk menyembah kepada Allah gitu. Nah, maka nanti diterangkan kan ayat yang berikutnya, Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani gitu. Bahkan Nabi Ibrahim membawa agama Hanifah Muslimah gitu. Kemudian ayat 66 yang artinya, begitulah kalian berbantah-bantahan tentang apa yang kalian ketahui. Tetapi mengapa kalian berbantah-bantahan juga tentang hal yang tidak kalian ketahui? Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi istilahnya kurang gawe, nah istilah orang Jawa gitu. Oh, Nabi Ibrahim kan sudah wafat gitu. Nah, sekarang ini loh yang di depan kita itu. Nah, kalau kalian wahai orang Yahudi, orang Nasrani, yang di depan kalian kitab Taurat dan Injil itu ditelaah dengan baik, dipelajari apa arahan kitab Taurat Injil. Toh nanti di dalamnya itu arahannya kalau datang Nabi akhir zaman namanya Nabi Muhammad atau Nabi Ahmad kan, kalian imanlah kepada Nabi Muhammad. Isinya seperti itu gitu. Nah, begitu juga sekarang kita ini nggak usah engkel-engkelan mengenai begini begitu, apalagi kalau kita backgroundnya bukan orang pondok pesantren gitu. Kadang mempelajari agama hanya dari terjemahan saja gitu. Nah, kalau orang pesantren mungkin ada sedikit program mungkin ya munakosah atau berdebat, mencari mana yang paling benar. Nah, itu mereka sudah ada dalil-dalil dari kitab nahwunya, sorobnya, bahasa Arabnya gitu, tafsirnya, ada usul fikihnya. Nah, kita ini sekarang tinggal bagaimana yang di depan kita
Nah, ini kita pelajari Al-Quran, kita pelajari hadisnya baginda Nabi, kita pelajari sunnah-sunnah Nabi, kita pelajari juga akhlaknya Nabi. Tidak lupa juga kita pelajari perjuangannya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Setelah kita pelajari, ya kita amalkan. Ya, oh ini perintah Allah, kita amalkan. Oh ini larangan Allah, kita tinggalkan. Oh ini makruh, dibenci oleh Allah, ya kita jauhilah. Oh ini disunahkan dalam Islam, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, mari kita amalkan bareng-bareng. Ya, karena kadang orang itu terlalu kefakihan gitu. Kefakihan itu maksudnya begini, loh itu kan hanya sunnah Pak. Tarawih itu kan sunnah, itu kalau saya tinggalkan tidak dosa. Tapi kan kalau kita tinggalkan, kita kehilangan pahala dari Allah. Lah gitu. Maka pemahaman kita terhadap sunnah Nabi, terhadap tuntunan hidupnya bagaimana seperti itu. Ya. Contohnya lah, tadi kita sholat subuh. Kalau nggak qobliyah kan nggak dosa, gitu. Tapi kalau kita tinggalkan, pahala yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya, kelewatan kita. Rugi akhirnya kita, gitu. La ilaha illallah. Lah maka disinilah pemahaman kita, gitu. Orang sudah diberi vitamin, ya, suplemen gratis. Lah kok nggak mau makan, nggak mau minum? Sebenarnya kan nggak dosa, gitu. Tapi kan rugi. Gitu. Apalagi ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini kalau ditinggalkan, gitu, memang tidak dosa. Tapi itu tadi kita kelewatan, ya. Kita ketinggalan mengerjakan pahala yang banyak, pahala yang masya Allah fadilahnya luar biasa di sisi Allah. Ya. Salah satu contoh, kalau orang itu tidak mengerjakan sholat awabin 6 rakaat habis maghrib, ini kan tidak dosa, gitu. Akan tetapi dalam sebuah hadis diriwayatkan, barang siapa yang mengerjakan sholat awabin atau sholat 6 rakaat setelah maghrib, dan antara sholat maghrib dengan sholat 6 rakaat tadi tidak disela-sela dengan pembicaraan duniawi, maka dia ini hakikatnya membangun istana dan kerajaan di surga. Allah, masya Allah. Kalau kita kelewatan proyek satu rumah aja, masya Allah, sudah puluhan juta, gitu. Nah, apalagi kita ini ketinggalan proyek membangun kerajaan, bangun istana di surga. Allah. Istana di surga itu batu batanya itu dari emas dan perak. Allah. Nah, ini kan kontraktor sakit ngitung, seandainya ada satu batu bata, ya, itu terbuat dari emas dan perak, itu harganya sudah berapa itu? Allah. Cukup untuk ngumrohkan orang sak Masjid Al-Aziz ini. Nah, maka inilah. Jadi kalau kita tinggalkan, ya masya Allah, kita ketinggalan yang namanya fadilah, yang namanya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kita menjelang bulan suci Ramadan, kita semangat lagi untuk mengamalkan sunnah-sunnah, akhlak-akhlak yang diajarkan oleh yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ayat 67, Ibrahim bukanlah orang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Ya. Jadi ayat ini menerangkan tentang bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim yang diperselisihkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi maka Ibrahimu ala dinil yahudiyati wala ala dinin nasroniyati, gitu. Ya, Nabi Ibrahim tidaklah agamanya itu agama Yahudi dan juga tidak pula agama Nasrani, gitu. Tapi agama yang dianut Nabi Ibrahim adalah hanifan muslima, mailan anil adyan kulliha ila dinil qayyim. Jadi agama yang dianut Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus, tidak usah diperdebatkan lagi, maksudnya begitu kurang lebihnya. Hanya setiap umat atau setiap nabi, setiap rasul itu sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab-kitab tertentu, gitu. Kalau kita dibekali
oleh Allah, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad namanya Al-Qur'anul Karim. Nah, maka Masya Allah kita sempatkan sesempat mungkin mempelajari lafaz-lafaznya, kemudian kita pelajari maknanya atau terjemahannya serta tafsirnya, dan juga kita minta kepada Allah diberikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Allahumma amin. Ayat 68 yang artinya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya dan Nabi ini yaitu Nabi Muhammad dan orang-orang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Jadi orang yang memperdebatkan tentang Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, nah sekarang kita pelajari siapakah orang-orang yang dekat kepada Nabi Ibrahim nanti. Lalladzina taba'uhu, yaitu orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Nah, di antara ajarannya Nabi Ibrahim ya, tentunya iman kepada Allah, menegakkan sholat juga ya toh. Nah, cuman sholatnya waktu itu wallahu alam berapa kali waktu kita tidak tahu ya. Nah, sejarahnya perlu dipelajari lagi. Nah, kemudian syariatnya Nabi Ibrahim yang masih diabadikan, nah itu diantaranya itu khitan gitu. Kemudian tawaf, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Ibrahim pun diperintahkan oleh Allah untuk memanggil manusia. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memanggil manusia supaya berbondong-bondong menunaikan haji dan umroh. Nah, maka termasuk bagaimana kewajiban kita bila mana diberikan kelebihan harta, diberikan kesehatan, kita niatkan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima yaitu haji dan umroh gitu. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayat yang berikutnya 69 yang artinya segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Jadi memang ada dari ahlul kitab pun orang-orang yang ingin menyelewengkan kaumnya, ingin menyelewengkan umatnya dengan berbagai manipulasi, dengan berbagai tipu daya dan muslihatnya, dengan bagaimana rekayasa dan begini begitu. Ketahuilah mereka itu sendiri sebenarnya menyesatkan diri mereka sendiri. Lah kok orang sesat kok kamu ikuti gitu. Nah, maka disinilah supaya kita itu tidak ikut-ikutan dengan orang yang sesat, dengan orang yang keluar dari jalur yang lurus. Kita mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu agama, sehingga kita itu tahu, oh patokannya seperti ini gitu. Oh patokan sholat yang benar tuh begini begitu, sebentar lagi puasa patokannya adalah begini begitu. Begitu juga sebentar lagi zakat, oh yang benar tentang zakat itu seperti ini gitu. Nah, apalagi di masjid-masjid sekarang sudah ada ustadz-ustadz yang mengajarkan fikih, yang mengajarkan hadis, yang mengajarkan ilmu-ilmu syariat. Maka bagaimana sebisa mungkin kita ikuti majelis-majelis ilmu tersebut, insya Allah ya. Nah, supaya kita ada standar lah. Oh yang benar tuh begini, yang salah begini. Yang benar aku ikuti, yang keliru aku tinggalkan. Bahkan aku usaha untuk meluruskannya. Kemudian ayat yang nomor 70 yang artinya ya, 70, wahai ahli kitab, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah padahal kalian mengetahui kebenarannya. Nah, ini sudah diingatkan lagi. Ahli kitab terutama orang Yahudi Nasrani, kalian sudah tahu ayat Allah dalam Taurat. Wahai orang Yahudi, kalian sudah tahu ayat Allah dalam Injil. Loh kenapa kalian disuruh iman kepada Nabi Muhammad kok masih ingkar? Naudzubillah min dzalik. Nah, maka disinilah pentingnya kita itu minta supaya diberikan istiqomah serta minta kepada Allah diberikan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Insyaallah berikutnya tanya jawab, tapi sebelumnya
kami mohon Syekh beserta para jemaah doanya saudara kita Bapak Siswanto. Nah, kemarin dengan kami itu ke Madura. Ini Pak Siswanto juga, tapi ini Pak Siswantonya Bu Siti Julaiha. Oh, okay. Itu waktu jalan dari kamar itu jatuh. Sungguhnya yang jatuh juga banyak, termasuk saya, Pak Didi, karena di situ licin. Nah, cuma yang saya pakai ilmu tawakal. Jadi gelundung, jatuh gelundung, jadi aman. Nah, dan Pak Sis ini mencoba bertahan sehingga dengan tangannya. Akhirnya memang di sana sudah diperbaiki dengan teman-teman dari Jember. Kemudian bawa pulang dan alhamdulillah termasuk ikut mampir di Kiai Fathur Rozi kemarin. Nah, setelah dicek di rumah ternyata patah. Masya Allah. Dan hari ini insya Allah operasi di Solo. Jadi mohon doanya mudah-mudahan cepat sembuh dan dimudahkan oleh Allah. Semoga Pak Siswanto diberikan kesembuhan, bisa beraktivitas seperti sedia kala, ngaji bareng, berjuang bareng. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, matur suwun. Selanjutnya tanya jawab Pak Eko nanti setelah ibu-ibu. Nah, monggo ibu-ibu. Tidak ada, monggo Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, kami pernah mendengar bahwa amalan sunnah yang sudah biasa dilakukan itu kalau tertinggal dianjurkan untuk mengkodoknya. Ya, jadi permasalahan ini ketika sedang khurud, ini ada di antara kita yang biasa puasa Daud. Sementara dalam usul dakwah itu utamakan istimaiyat, sehingga sebaiknya dibatalkan puasanya. Yang jadi masalah kalau puasa Daud kan sepanjang masa. Apakah mau dikodok nanti sampai 2 bulan? Itu enggak mungkin. Misalnya keluar 4 bulan, kodok 4 bulan. Gitu. Nah, bagaimana cara mensikapinya? Apa kita teruskan tetap puasa atau ditangguhkan seperti usul dakwah? Terima kasih penjelasan. Saya memang sebagian alim ulama menganjurkan amalan yang sudah istiqomah kita kerjakan, amalan sunnah ini tentunya ya. Kalau amalan fardu kan kalau ketinggalan wajib di qadha. Nah, kalau amalan sunnah berupa puasa, zikir, baca Al-Qur'an misalkan ya. Nah, ini anjuran para alim ulama supaya kita mendapatkan sifat yang namanya istiqomah. Nah, ini kita qadha. Itu walaupun itu sunnah. Nah, sedangkan kalau kita keluar di jalan Allah bareng-bareng bersama orang, ini sebenarnya itu anjuran juga, Pak ya. Bukan terus melulu atau murni seperti itu, tidak. Jadi boleh selagi kita dalam memperjuangkan agama Allah ketika khurud fisabilillah masih bisa memenuhi tugas-tugas ya. Maka ini kita tetap puasa tetap boleh. Kalau bisa ya minta izin kepada amirnya, pimpinan rombongannya gitu. Minta izin supaya kita tetap mengerjakan amal sunnah yang sudah istiqomah yang namanya puasa Daud tadi gitu.
Soalnya kalau ilmiahnya begini, kita berjuang di jalan Allah itu kan hukumnya fardu kifayah, atau bisa jadi sekarang ini fardu ain kalau kita mau meneliti kok bisa dikatakan fardu ain bagaimana? Kita teliti saja di kampung kita. Berapa muslim yang betul-betul bisa mengerjakan istiqomah sholat 5 waktu gitu. Nah kalau ditingkatkan lagi, mereka yang sudah sholat 5 waktu, berapa yang sudah mengerjakan secara berjamaah. Nah ini masih memerlukan tenaga yang banyak untuk saling ingat mengingatkan, saling ajak mengajak gitu. Nah makanya bisa jadi orang amar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah itu sekarang bisa jadi hukumnya wajib gitu. Nah, kalau seandainya sudah ada sekelompok orang yang mewakili ya, sekelompok orang yang mewakili dan sudah cukup, nah itu nanti hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, tentunya antara fardu kifayah dengan sunnah tentunya hukumnya adalah lebih tinggi fardu kifayah, maka seharusnya lebih kita pentingkan gitu. Nah, kalau puasa Daud, puasa Senin Kemis ini kan sunnah ya, sunnah yang kembalinya kepada pribadi pelakunya itu. Makatan Pak Eko okay. Nah, makanya kalau kita dalam keluar di jalan Allah masih kuat untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain, nah ini boleh kita permisi atau minta izin kepada rombongan, kita tetap mengerjakan puasa sunnah kita. Kalau seandainya tidak mampu, ya kita tawakufkan sementara, nah nanti bisa dikodok semampunya. Makanya ya jelas ya. Kalau masih mampu dilanjutkan. Tapi kita pamitan kepada rombongan kita, gitu. Sehingga saling memahami lah. Monggo Pak Narto. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila pertanyaan yang saya ajukan ini barangkali sudah pernah dibahas di majelis ini Ustadz. Sekali lagi karena kami baru 3 bulan ikut rombongan jamaah ini. Pertanyaan saya ada 3 Ustadz, tapi pendek. Yang pertama ini tentang tata pergaulan Ustadz. Jadi di antara kita umat Islam, kaum muslimin dan muslimat, ini ada yang mengambil sikap mereka tidak berjabat tangan ketika ketemu dengan lawan jenis. Dan mereka ini begitu kukuh lah istilahnya. Sementara ada orang selevel kiai lah, ini juga mereka mau berjabat tangan dengan sesama jenis, lawan jenis yang bukan muhrimnya maksud saya. Nah ini sebenarnya hukumnya bagaimana Ustaz? Kemudian pertanyaan yang kedua, ini barusan yang disampaikan Ustaz tentang sholat sunnah habis maghrib ya Ustaz, awabin ya, itu 6 rakaat itu apa sudah termasuk sholat sunnah ba'diyah? Kemudian pertanyaan yang ketiga, mohon maaf ini pertanyaan titipan Ustaz, ini dari istri saya. Ini begini ceritanya. Ya, nanti istri saya ajak ikut ngaji sini, tapi sampai saat ini belum bisa. Ini begini ceritanya. Ketika mau sholat subuh, ini ditegur oleh temannya. Ini ceritanya di daerah wisata, karena masih datang di tempat wisata itu masih sekitar jam 2, sehingga masih ada kesempatan untuk sholat tahajud. Kemudian masuk waktu subuh, ini istri saya tidak ambil wudhu lagi. Ini oleh temannya ditegur, diingatkan, "Bu, jenengan kok nggak ambil wudhu lagi?" Loh, kenapa, kan belum batal saya? Istri saya jawab begitu. Loh, wudhu yang pertama tadi untuk sholat sunnah tahajud, sementara untuk sholat subuhnya harus wudhu lagi. Lah ini saya
di rumah itu berdebat Ustaz. Akhirnya juga kami juga nggak punya dasar hukumnya, maka lewat kesempatan ini kami tanyakan kepada Ustaz. Barangkali itu pertanyaan kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan yang pertama ya, tentang berjabat tangan atau bermusafahah antara laki-laki dengan wanita yang tidak ada hubungan mahram. Ini memang sepakat sebenarnya ya. Para alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan tidak boleh, haram. Gitu. Kalau memandang itu masih ada yang membolehkan, tapi yang dipandang hanya wajah dan kedua telapak tangan. Itu pun sebagian ulama. Tapi dengan syarat ma'al amni minal fitnah, aman dari fitnah. Gitu. Kalau urusan memandang, ya. Ini saya jelaskan kedua-duanya kenapa? Karena ada kaitannya. Kalau memandang wanita yang bukan istri, gitu, dan juga bukan mahram, ini kok menimbulkan fitnah. Lah fitnah di sini maksudnya menggerakkan syahwatnya laki-laki yang memandang. Gitu. Makanya nanti beda kalau Mbah Hakong dengan Mbah Putri kan beda kan. Karena mungkin syahwatnya kan sudah berbeda dengan anak muda ya. Nah ini. Sudah loyo kata Pak Jikarno ini. Lah maka di sini kalau memandang menimbulkan fitnah aja dihukumi haram, apalagi kalau bersentuhan tangan itu. Makanya kalau di Indonesia menurut saya itu sudah umum lah ya. Sudah mulai kita menjaga hubungan antara yang tidak mahram dengan mahram dengan tidak mahram itu. Makanya lah tadi pertanyaannya kok sebagian kiai tetap masih mengerjakan musafahah dengan wanita yang tidak mahram, bukan istrinya juga. Ini wallahu alam, ini pendapat beliau gimana. Cuman yang ya, pernah saya dengar selentingannya itu, lah mereka sudah mengetongkan tangannya, kalau nggak dijabat tangani malah mereka sakit hati, akhirnya nanti nggak mau datang ke majelisnya, nggak mau datang ke pengajiannya, katanya begitu, gitu. Nah makanya ya perlu dijelaskan lah mana wanita yang halal kita jabat tangani, mana yang tidak halal kita jabat tangani. Ya kalau saya sendiri untuk mohon maaf ya untuk menjaga kedua-duanya, kadang kita diundang di majelisnya ibu-ibu yang istilahnya belum paham mana yang mahram mana yang tidak mahram, ya kalau mereka ngetongkan tangannya kita gini aja, insya Allah mereka sudah memahami ya. Nah gitu, justru malah dengan seperti itu kita kan menghargai kewanitaan dia, karena beliau bukan istri kita dan juga bukan mahram kita gitu. Makanya kemarin di surat Al-Baqarah itu kan sudah dibahas kan, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kalian jangan mencampur aduk perkara yang hak dengan perkara yang batil. Ya, contohnya seperti ini, pengajian ini kan hak ya, karena kita mengikuti perintah Allah yaitu mempelajari Al-Quran dan juga mengikuti sunnahnya baginda Nabi, menghadiri majelis ilmu. Ya, kita usahakan majelis-majelis agama seperti ini kita jaga, jangan sampai tercampuri dengan perkara yang batil. Maka ibu-ibu pun kalau bertanya kan hanya lewat speaker aja kan, ini daruratnya kan begitu, oke. Gitu. Maksudnya tidak secara langsung gitu. Nah sebagian mohon maaf ada majelis ilmu tapi dicampuri ada musiknya gitu, bahkan dicampuri nanti berjabat tangan itu, nah, itu kan sudah tidak benar kan. Nah, maka di sini kita hindari sebisa mungkin. Nyuwun sewu lah niki air putih ini menurut dokter kan bisa jadi menyehatkan gitu. Tapi kalau dicemplungi tai cicak, tentunya orang yang waras kan nggak mau mengkonsumsi gitu. Karena tai cicak hukumnya najis. Ya begitu juga perkara agama. Perkara agama itu semuanya kan obat, baik untuk jasmani atau rohani. Yalah kalau dicampuri dengan perkara yang batil atau perkara yang dihukumi maksiat atau dosa, nah itu bisa jadi racun gitu. Jelas oke tentang ini. Nah, kemudian yang kedua tentang sholat awabin. Kalau melihat dohir hadisnya, memang secara umum barang siapa yang dia mengerjakan sholat
6 rakaat setelah maghrib dan tidak ada sela-sela pembicaraan duniawi tadi, pahalanya tadi itu membangun istana atau kerajaan di surga. Nah di sini sebagian ulama pun ada yang mengatakan intinya 6 rakaat, entah itu digabung dengan 2 rakaat ba'diyah atau 6 rakaat itu secara sendiri. Monggo, tergantung kekuatan masing-masing. Kalau ingin lebih afdol, ya berarti menjadi 8 rakaat. 2 rakaatnya ba'diyah, 6 rakaatnya khusus sholat awabin gitu. Makatan Pak ya? Ya, cuman kadang namanya manusia itu kan ya capek, letih, kadang ya bosan juga gitu. Nah, yang penting kita tetap menjaga 6 rakaat setelah sholat maghrib sebisa mungkin. Insya Allah ya. Yeah. Kemudian yang ketiga tentang wudhu. Nah, tadi yang terjadi pada keluarganya Pak Sinten, Pak Noh ya. Nah, itu sholat tahajud jam 2, kemudian sholat subuhnya nggak wudhu, ditegur temannya. Maka di sini kalau pendapat Imam Syafi'i, ya, selagi belum batal dan yakin betul-betul belum batal, maka ya boleh langsung mengerjakan sholat subuh tanpa memperbaharui wudhu. Cuman di dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada yang namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Jadi misalkan sudah wudhu, setelah wudhu sudah digunakan untuk sholat tahajud tadi ya, nah maka di sini hukumnya sunnah untuk wudhu kembali, tidak wajib. Jelas Pak ya? Ya alhamdulillah, monggo. Nih, monggo. Sapa Pak Bambang apa Pak Ehud? Oh, oke, monggo. Oh, sing dhuwur ben krungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insya Allah saya iman terhadap Al-Quran dan isi-isinya. Namun ada sedikit pertanyaan yang selama ini jadi pemikiran saya terkait dengan domir-domir yang ada di Al-Quran. Seperti tadi disampaikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kenapa dalam kalimat ini dan beberapa ayat lainnya ini pakai domir nahnu dan na, tidak ana dan tu? Ini mohon penjelasan saya. Terima kasih. Jadi termasuk ya, di dalam Al-Quran kan banyak kita dapati Allah mengatakan kami gitu kan. Allah berfirman kok kami itu kan menunjukkan makna banyak, sedangkan Allah adalah Maha Esa. Di sini sudah dibahas oleh ulama ahli nahwu, maksud daripada nahnu atau na atau kami adalah li ta'dhimi nafsihi atau mu'adzam nafsah. Bahasanya ahli nahwu seperti itu, untuk mengagungkan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya misalkan Pak Bupati ngasih sambutan ya, nah, padahal itu aslinya pribadi beliau mengatakan kami. Nah, ini kan sebenarnya untuk istilahnya yaitu tadi sedikit kalimat hormat lah, nah, supaya apa namanya, untuk menghargai dan menghormati kedudukan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, sedangkan Allah adalah maha tinggi, maha segala-galanya. Tentunya lebih layak kalau Allah sendiri menghargai zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di sini kalau ahli nahwu tadi mu'azzam nafsah, untuk mengagungkan zatnya Allah sendiri. Jadi bukan untuk menunjukkan makna terus Allah banyak, tidak. Nah, tetap Allah Maha Esa, Maha Satu, tapi itu tadi untuk takzim, mengagungkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Makatan Pak nggih, jelas alhamdulillah. Insyaallah, dan sebelum kita tutup ada 3 kabar gembira. Yaitu yang pertama, saya mohis syukuran, jadi jangan kundur. Sebelum puasa kita, kados ini anu nggih, Selasa terakhir sebelum puasa nggih. Alhamdulillah. Terus yang kedua, setiap hari Kamis di Masjid
Muhajirin depan rumah saya itu Ya. dilaksanakan masail, dan alhamdulillah matur suwun teman-teman yang kemarin hadir, kita terus buat suasana agama di lingkungan kami khususnya. Kemudian yang ketiga, Syekh Muhis buka kesempatan kepada kita untuk berangkat haji tahun ini. Cukup dengan 100 juta. Ini memang diberitakan terbatas karena target 1 bis nanti. Langsung berangkat. Syukur ini semua insya Allah. Ya, amin ya. Dan mengenai teknis pelaksanaannya bisa dengan itu Ustadz yang berdiri itu, Ustadz Arif, itu namanya Ustadz Arif Winong, insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majlis, mari kita bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.